Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Untuk anak-anak semuanya yang insya Allah dimuliakan Allah, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 ini, Pak Rahmat akan memberikan sedikit materi mengenai tematik. Yang minggu-minggu sebelumnya Pak Rahmat sudah memberikan materi mengenai PKN, mengenai ilmu pengetahuan alam. Sekarang Pak Rahmat akan memberikan mata pelajaran mengenai ilmu pengetahuan sosial. Untuk kesempatan kali ini Pak Rahmat akan menjelaskan mengenai, akan memaparkan materi dalam kehidupan sehari-hari kita sering kita lakukan, sering kita laksanakan, sering kita kerjakan bersama keluarga, bersama teman-teman kita, bersama teman-teman rumah, teman-teman sekolah, sering kita laksanakan. Tetapi kita tidak sadar apa yang kita laksanakan itu adalah sebuah materi yang disampaikan di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial ini. Oke, yang pertama Pak Rahmat akan membahas antara interaksi. Ya, interaksi. Setiap manusia pasti membutuhkan interaksi. Nah, kita pasti hanya berpikir interaksi itu hanya manusia dengan manusia saja. Ya, interaksi manusia dengan hewan saja. Nah, itu salah untuk anak-anakku semuanya. Nah, interaksi itu tidak hanya dari manusia dengan manusia saja. Tidak hanya manusia dengan hewan saja. Tetapi interaksi juga sering kita lakukan, yaitu antara interaksi manusia dengan interaksi dengan lingkungan alam. Nah, kok interaksi itu apa toh Pak sebetulnya? Nah, interaksi itu apa anak-anakku? Anak-anak pasti tahu, sering mendengar interaksi, tahu maksudnya, tetapi bingung menjabarkan pengertiannya apa. Interaksi itu apa anak-anakku semuanya? Yaitu suatu kegiatan, ya, suatu kegiatan atau suatu aktivitas yang terjadi antara dua objek, ya, antara dua objek. Contohnya Pak Rahmat sebagai guru dan objek pertama Pak Rahmat, dan yang kedua yaitu siswa anak-anakku semuanya, dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Apa? Pak Rahmat juga hari ini berinteraksi dengan anak-anak melalui media YouTube ini, sehingga apa? Bisa mempengaruhi antara Pak Rahmat kepada anak-anakku semuanya. Nah, itu yang disebut dengan interaksi, saling mempengaruhi. Nah, yang kita bahas di sini yaitu interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Nah, antara manusia dengan lingkungan alam, atau sebaliknya, interaksi antara lingkungan alam dengan manusia. Lah, salah satunya contoh ini di anak-anak semuanya. Interaksi lingkungan alam itu bisa mempengaruhi aktivitas manusia, ya. Jadi lingkungan alam itu interaksinya bisa mempengaruhi aktivitas atau kegiatan dari manusianya. Contohnya apa? Tanah di sekitar rumahnya anak-anak subur, ya, tanahnya subur, kemudian turun curah hujan yang sangat tinggi, ya, sehingga berlimpah air, ya, itu mempengaruhi aktivitas manusia untuk apa? Untuk bercocok tanam, untuk menanam padi. Nah, karena apa? Karena dari siapa? Lingkungan alam itu apa? Mempengaruhi aktivitas manusia. Untuk apa? Melakukan bercocok tanam. Nah, itu salah satu contoh lingkungan alam ini bisa mempengaruhi kegiatan manusia. Contoh yang lain lagi apa? Hujan yang sangat deras, hujan yang sangat lebat itu bisa mempengaruhi aktivitas manusia. Yang mau beraktivitas di luar rumah akan terhenti, ya, akan terhenti sejenak. Yang mau olahraga di outdoor, di luar, akan terhenti sejenak. Kenapa? Karena pengaruh lingkungan alam itu mempengaruhi aktivitas kita semuanya. Nah, dan sebaliknya, interaksi manusia bisa mempengaruhi lingkungan alamnya, ya.
apa? Aktivitas kita, kegiatan kita itu bisa mempengaruhi apa? Lingkungan alam. Contohnya apa? Contohnya di rumahnya anak-anak semuanya banyak sawah yang sangat luas. Banyak sawah yang sangat luas, ya. Kemudian gimana anak-anak semuanya? Kemudian dibuat menjadi pemukiman warga, dibuat menjadi perumahan. Sehingga apa? Itu mampu mempengaruhi lingkungan alam di sekitar rumahnya anak-anakku semuanya. Jadi aktivitas manusia ini atau interaksi manusia ini bisa juga mempengaruhi lingkungan alam yang ada di sekitar rumahnya anak-anak semua. Kenapa kok bisa mempengaruhi? Contoh, biasa ada belut, biasa ada ikan, ada katak dan lain sebagainya di situ. Ketika dibuat perumahan, tempat tinggalnya hilang. Nah, sehingga bisa mempengaruhi lingkungan alam di sekitarnya. Seperti itu. Nah, di setiap interaksi manusia dan di setiap interaksi antara manusia dengan lingkungan alam itu mesti memiliki dampak yang positif dan memiliki dampak yang negatif. Tergantung kita sebagai manusianya, sebagai khalifah untuk mengelola bumi ini, apakah bisa ya mengelola bumi ini dengan baik tanpa harus merusak lingkungan alam kita semuanya. Untuk itu, anak-anakku semuanya, Pak Rahmat akan memberikan sedikit tugas untuk hari ini, yaitu silahkan anak-anak membuat contoh ya interaksi antara manusia atau interaksi antara masyarakat di sekitar anak-anak yang bisa mempengaruhi lingkungan alam. 5 contoh saja interaksi antara masyarakat atau manusia yang ada di sekitar anak-anak dengan lingkungan alam yang ada di sekitar anak-anak. Pasti di setiap rumahnya akan berbeda-beda. Contohnya, kalau di dekat-dekat tangga mungkin hampir sama. Seperti itu aja tugas dari Pak Rahmat. Nanti silahkan difoto, kemudian dikirimkanlah ke Pak Rahmat tugas tersebut. 5 contoh saja interaksi antara manusia dengan lingkungan alam di sekitar rumahnya anak-anak. Ya, terima kasih. Jangan lupa tetap ingat pesan ibu, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.